mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Bersama saya Rio Maniahi Dan saya Rizky Fadriani. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah nih Abang, udah ke puasa 17 Ini tuh hari yang spesial luar biasa loh Ki. Nah Tribuners di rumah tahu nggak kenapa hari ini menjadi hari yang spesial nih ya? Selain bulan Ramadan memang bulan yang spesial, yang penuh keagungan, kemuliaan, keberkahan, pahala dilipat gandakan. Tapi ada yang spesial lagi di dalam rangkaian bulan Ramadan ini. Ini di hari ke-17 ya Bang. Khususnya ya. Bener. Nah Tribuners di hari ini, di hari ke-17 Ramadan ada peristiwa besar nih. Yaitu turunnya Al-Quran Luar pada biasa. hari ke-17 Ramadan ini. Jadi Al-Quran ini pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pada momen istimewa ini umat muslim dapat memanfaatkannya untuk memperbanyak amal ibadah ya tentunya ya. Karena ini merupakan hari yang istimewa lagi nih ya Bang. Dari rangkaian istimewanya Ramadan, hari ini juga hari istimewa nih. Ya, biasanya kita sebut apa nih Ki? Kita sebutnya dengan Nuzulul Quran. Di rumah ya. Inilah hari ke-17 di mana hari turunnya Al-Quran gitu. Ini adalah wahyu ya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana inilah yang menjadi panduan hidup kita semua umat Islam. Benar sekali. Turunnya pada saat bulan Ramadan, bulan suci gitu. Makanya memang bulan itu terasa sangat spesial. Yakin Ki? Benar sekali Bang. Dan pada hari ini ya Tribuners, tepatnya di hari Nuzulul Quran ini juga ada amalan-amalan yang disunahkan nih Bang tentunya untuk kita. Nah, kami akan sedikit berbagi amalan-amalan apa saja yang disunahkan, yang sifatnya sunnah ini sebaiknya kita lakukan. Benar. Karena kita akan menambah tabungan pahala kita. Benar sekali Bang. Nah, yang pertama ada membaca dan tadabur Al-Quran. Membaca dan meneladani Al-Quran adalah hal yang baik untuk mengisi malam nuzulul Quran. Terlebih jika bisa menghatamkan Quran minimal 1 kali selama bulan Ramadan. Tak sekedar membaca, umat muslim juga wajib melakukan tadabur atau memperhatikan dan menggali ayat-ayatnya untuk kemudian diamalkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Sebab di dalam Al-Quran mengandung kebaikan, petunjuk dan ilmu yang begitu banyak bagi kehidupan manusia di dunia maupun nanti kelak ketika kita masuk ke dunia, masuk ke akhirat. Masya Allah. Ya kan Ki, jadi tidak hanya dibaca sampai hatam, tapi juga tadi ada istilah tadabur di mana kita juga mengamalkannya. Gitu di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi tidak membuat membuat kita jadi kehilangan arah. Justru di saat inilah yang paling tepat untuk kita menemukan jalan terbaik di jalan Allah pastinya. Benar, Masya Allah sekali nih. Luar biasa. Bahkan ini yang menuntun kita sampai ke akhirat kelak gitu. Benar, tidak hanya selamat dunia tapi selamat juga di akhirat. Benar, ini yang namanya selamat dunia akhirat. Benar. Lalu kedua nih ya Bang, amalan setelah yang tadi kita membaca dan tadabur Al-Quran. Yang kedua adalah sholat malam nih ya Tribuners. Menunaikan ibadah salat malam merupakan amalan nuzulul Quran yang sangat baik untuk dilaksanakan. Salat malam adalah sebaik-baiknya sholat setelah salat wajib nih Tribuners. Salat malam yang dapat dikerjakan adalah sholat tahajud yang ditunaikan setelah selesai sholat tarawih dan tadarus. Wah, ini luar biasa ya. Benar, Bang. Jadi memang sebaiknya jangan sampai dilewatkan. Kalau bisa dikasih alarm gitu. Bener, jadi memang Bang. Sudah terbagi-bagi dan kalau bisa jangan ditunda-tunda gitu. Karena memang kalau melakukan ibadah sholat ini sebaiknya tepat waktu kan, jangan ditunda-tunda. Apalagi ini ada sholat tambahan yang juga menambah pastinya tabungan pahala kita. Selanjutnya Ki ada iktikaf. Wah, ini kayaknya paling sering paling sering dilakukan pada saat bulan Ramadan deh. Kayaknya kita sering mendengar beberapa orang itu melakukan iktikaf. Tapi iktikaf itu sendiri apa? Iktikaf atau berdiam diri di masjid dianjurkan untuk mengisi malam nuzulul Quran. Salah satu ibadah sunnah ini biasanya dijalankan Rasulullah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Amalan ini dilakukan semata-mata untuk niat beribadah kepada Allah.
Selain itu, juga menjadi sarana introspeksi diri atas segala perbuatan-perbuatan di masa lalu sekaligus mengharapkan ridho dari Allah Ki. Nah, selain malam iktikaf Ki, isi dengan membaca Al-Quran dan memperbanyak zikir kepada Allah. Namun bagi sebagian masyarakat muslim tidak bisa melaksanakan iktikaf di masjid lantaran masih dalam kondisi pandemi. Nah, kendati demikian masyarakat masih bisa melakukan amalan ini di rumah atau ruangan khusus ibadah dalam rumah ya, dan memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Jadi kalau misalnya masih ragu untuk melakukan iktikaf di masjid karena memang masih ada trauma atau misalnya masih ada sedikit keraguan-raguan terkait protokol kesehatan di pandemi ini dan masih ingin masih ada mawas diri untuk menjaga kesehatan, mungkin setiap rumah pastinya punya area sholat kan, kayak musola atau segala macam, jadi bisa dilakukan di situ atau di ruang yang memang bisa menyendiri di kamar misalnya. Jadi bisa gitu. Jadi jangan takut untuk tidak bisa mengamalkan aktivitas ini atau iktikaf ini hanya karena terkendala pandemi. Bener Jangan sekali. sampai lah. Bener Bang, jadi jangan sampai jadi alasan gitu ya pandemi ini. Ya, selanjutnya Ki. Tadi Kak Awis ini udah nih memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Kalau bisa berdiam diri di masjid gitu. Nah, kalau Kiki sendiri apalagi nih selanjutnya? Selanjutnya amalan yang perlu kita lakukan adalah doa dan zikir nih ya Tribuners. Memperbanyak doa pada malam nuzulul Quran adalah upaya untuk mendekatkan diri pada Sang Halik nih ya Tribuners. Selain mendapatkan pahala, setiap doa yang dipanjatkan akan diijabah dan diampuni dosa-dosanya. Masya Allah sekali. Luar biasa ya, namanya doa dan zikir ini tidak hanya di bulan Ramadan ya, tapi memang kita amalkan setiap hari. Doa itu tidak harus selalu bentuknya meminta, tapi bisa juga dengan mengucapkan syukur, bercerita gitu. Karena itulah salah satu bentuk, selain kita ibadah yang wajib, doa juga salah satu bentuk komunikasi kita kepada Sang Pencipta. Bener. Rizky pernah baca suatu kutipan mungkin ya Bang. Itu katanya kalau kita berdoa itu seperti mengayuh sepeda. Benar. Kalau kita doa kita panjatkan terus gitu ya Bang, kan perlahan-lahan tuh bakalan sampai ke tujuannya. Nah, jadi jangan sampai kita timbul rasa putus asa. Benar Tribuners. Karena kita Gitu. nggak tahu Bang apa yang terbaik untuk kita. Kita taunya apa yang kita inginkan doang. Benar, tapi dan sebenarnya hanya Allah yang mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Dan kita gitu, tidak tahu Tribuners. waktu yang terbaiknya juga kapan. Gitu. Bisa jadi Ramadan ini, bisa jadi setelah Ramadan pas Lebaran, kita nggak pernah tahu kapan doa kita itu akan dijawab, tapi sebaiknya kita selalu memanjatkan doa. Benar gitu. sekali. Nah, selain memanjatkan doa, agar doanya juga sampai dengan baik kan pastinya tidak boleh adanya keraguan-raguan atau selalu ada pertanyaan yang tidak juga menemukan jawaban. Nah, Tribuners di rumah tentunya bisa memberikan atau menyampaikan aspirasinya dalam bentuk pertanyaan di segmen Tanya Ustadz. Tetap di PPKM Berkah, puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Dengan kakak siapa? Rahma. Oke Kak Rahma, memasuki bulan puasa nih Kak, ada enggak yang mau kakak tanyakan tentang puasa nih Kak? Ada. Kalau mana sih yang lebih utama tuh, bayar utang puasa dulu atau puasa Syawal dulu? Oke Kak Rahma, untuk jawaban lebih jelas, mari kita dengar jawaban dari Pak Ustadz ya Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners sekalian, hari ini saya akan menjawab pertanyaan mana yang lebih utama, puasa Syawal atau membayar hutang puasa Ramadan, artinya mengqadha. Jadi mana yang lebih didahulukan? Puasa Syawal atau biasa disebut dengan puasa 6 atau puasa qadha, membayar puasa yang telah ditinggalkan saat Ramadan. Nah, pertama saya ingin mengatakan bahwa puasa Syawal 6 hari itu berdasarkan hadis baginda Rasul Muhammad SAW yang artinya barang siapa yang melakukan puasa di bulan Ramadan, kemudian setelah itu diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seolah-olah telah melakukan puasa selama 1 tahun. Nah, itu dasar umat muslim melakukan puasa di bulan Syawal sebanyak 6 hari. Nah, orang mengqadha artinya dia tidak
melakukan puasa di bulan Ramadan karena ada sebab-sebab tertentu, bisa melakukan karena sakit begitu, karena berpergian, musafir. Nah, jadi itu bisa tidak berpuasa di bulan Ramadan, tapi dia harus mengqadha, mengganti di bulan yang lain. Nah, ketika di Syawal ya mau melakukan qadha puasa dan mau melakukan puasa Syawal, mana yang lebih didahulukan? Ada beberapa pendapat ulama. Pertama, pendapat Imam Abu Hanifah bahwa yang mana lebih dahulukan, boleh saja. Menurut Imam Abu Hanifah, boleh melakukan Syawal dulu, puasa di bulan Syawal dulu, atau qadha dulu, terserah. Boleh semua. Tidak ada hukum makruh di situ. Tetapi menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Maliki, ya, dua mazhab itu mengatakan harus didahulukan mengqadha puasa Ramadan dahulu. Karena puasa Ramadan yang diqadha itu hukumnya wajib. Jadi mendahulukan wajib ketimbang sunnah. Setelah mengqadha puasa Ramadan, baru puasa 6 di bulan Syawal. Tetapi menurut Imam Ahmad bin Hambal, ya, menurut Imam Ahmad bin Hambal, haram hukumnya jika Syawal yang dilakukan dulu, puasa sunnah dahulu, meninggalkan yang wajib. Nah, jadi ini ada 3 pendapat. Nah, bagaimana yang lebih baik, lebih afdolnya? Lebih afdolnya menurut saya, seperti yang diungkapkan oleh pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik, bahwa dahulukan yang wajib. Dahulukan mengqadha puasa, setelah itu baru melakukan puasa sunnah Syawal sebanyak 6 hari. Itu jawaban dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Bersama saya Rio Maniahi. Dan saya Rizky Fatriani. Marhaban ya Ramadan. Kita udah sampai di hari dimana turunnya Al-Quran, nuzul Quran. Alhamdulillah, puasa ke-17. Bener. Kali ini kita agak spesial, ya kan? Karena memang di hari ini tuh banyak sekali keberkahan-keberkahan yang kita bisa dapatkan dengan tadi kita melakukan amalan-amalan yang disunahkan untuk dilaksanakan pada saat puasa ke-17 ini. Tadi ada iktikaf, sholat malam, doa dan zikir, dan juga ada membaca dan tadabbur Al-Quran. Luar biasa. Dan juga tadi sudah terjawab pertanyaan dari Tribuners di segmen Tanya Ustadz. Terima kasih sudah berpartisipasi terus, dan juga terima kasih kepada Ustadz yang selalu memberikan jawaban, ya Ki. Bener sekali. Selalu ada jawabannya gitu. Selalu ada penerang untuk kita semua. Tidak hanya Tribuners yang bertanya, tapi untuk juga semua yang menyaksikan PPKM Berkah hari ini dan juga hari-hari sebelumnya dan hari-hari selanjutnya sampai nanti kita menjelang Idul Fitri gitu. Kurang lebih tinggal 13 hari lagi. Alhamdulillah ya. Dan saking banyaknya kudapan, kue-kue, sajian, jajanan. Rizky suka sekali ini ya, Bang. Sampai bingung gitu. Nih hari ke-17 pengen makan apa buka puasanya ya. Tapi juga tetap yang gak berlebihan, tapi juga pengen experience something yang berbeda. Kalau kita biasanya menunya adalah menu Indonesia, Nusantara, Pontianak dan Nusantara ya. Menu-menu Kalimantan Barat juga kita sempat angkat kemarin. Ini saya pengen agak sedikit keluar negeri. Boleh lah ya. Boleh dong. Boleh lah ya. Asalkan bisa didapat gitu. Asalkan ya, bisa dapat. Kalau alhamdulillah, karena ini juga sempat jadi apa ya? Kalau di bakery ini lumayan sangat mudah didapat sih, karena pasti di bakery itu ada nih si kue roti-rotian ini gitu. Apa itu? Pengennya makan croissant. Kalau bahasa Indonesianya Pontianaknya? Nggak tahu. Croissant ini adalah roti-rotian dari negara Prancis. Prancis ya, Bang. Iya, bonjour. Yeah. Merci beaucoup. Yeah. Nggak benar, kalau salah tolong koreksi di bawah apakah benar menyebutnya. Pokoknya rotinya sempat viral kemarin, itu isinya ada yang bisa isi coklat, ada yang isi stroberi, atau ada yang misalnya dia nggak ada isinya gitu aja tuh dia. Bahkan original. roti ini saking mudah didapatnya juga ada loh di
supermarket franchise itu ya Bang. Oh iya benar. Ya, jadi jangan sampai kita nggak merasakan namanya juga kita walaupun belum sempat ke Prancis negaranya, ya. ke Perancisnya ya kita sempatlah makan snacknya kudapannya gitu. Kalau Rizky sih hari ini Mau apa tuh? lebih pengen yang bantet-bantet. Bagaimana? Iya kan hari ini. Apa tuh yang bantet-bantet? Bantet tapi kriuk-kriuk crispy ini. Kebayang nggak sih Abang? Aduh. Apa itu? Saya tebak warnanya dulu deh ya. Kayaknya kalau bantet gini harusnya warnanya kayak baju saya. Iya coklat. Oh, Ini Rizky pengen coklat. brownies panggang. Aduh. Brownies itu kan adalah kue-kek bantet gitu ya Bang sebenarnya ya. Yang logikanya kalau bantet itu biasanya agak hangus dan pahit. Nah, ini Berbedanya, kalau panggang ini dia teksturnya agak-agak crunchy. aduh, Enak banget ya. enak lah pokoknya ini. Jadi mungkin bisa jadi inspirasi Trimers di rumah untuk bingung buka puasa hari ini atau esok hari, bingung apa, udah bosan dengan, bukan bosan ya, sudah keseringan makan yang tradisional, mungkin boleh internasional. Mungkin boleh kita coba ya. Kita pengen. coba. Dan Nah. mudah didapat ya, jangan sampai kan pengen makan yang malah nyusahkan diri sendiri gitu. Nah, ini kayaknya kalau udah kita mulai dengan Prancis kayak saya udah tahu deh. Besoknya lagi pengen makan. Oke, ini kayaknya nggak bakalan jauh dari Prancis nih kayaknya. Enggak sih, kita keliling dunia aja. Oke, siap. Tuh. Nih Abang, mungkin sebelum kita keliling dunia nih, ada yang penting harus kita dengarin ya. Iya, tentunya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz dan Ustazah dari IAIN Pontianak, Kalimantan Barat. ada 30 ustadz atau ustazah yang hari ini sudah masuk ke 17 yang selalu hadir di PPKM Berkah ya, merupakan program spesial Ramadan dari Tribun Pontianak yang hadir setiap hari. Jangan sampai kelewatan pukul 5 sore, tentunya bersama saya Rio Maniahi. Dan saya Rizky Fadriani. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pemirsa Tribun Pontianak yang dirahmati Allah, shaimin shaimat yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita ucapkan karena Allah selalu memberikan kita kenikmatan walaupun kita tetap dan selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda bahwa Allah masih mengasihi kita, menyayangi kita, agar menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shaimin shaimat yang dirahmati Allah, patut bersyukur kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kita diberikan kemuliaan dengan risalah yang mulia, kemudian nabi yang mulia, kemudian sahabat Nabi yaitu Jibril alaihissalam yang mulia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patut kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersyukur kepada Allah atas nikmat yang luar biasa. Shaimin shaimat rahimakumullah. Ada sebuah peristiwa yang sangat penting yang terjadi di bulan Ramadan, yaitu tepatnya tanggal 17 Ramadan. Kalau di dalam ayat Al-Quran Allah katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, yaitu malam nuzulul Quran. Disitulah pertama kalinya Allah Subhanahu wa taala melantik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, sebagai pembawa risalah. Dan di situ juga Allah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nuzul artinya turun
Al-Quran artinya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua versi di dalam terjadinya nuzulul Quran ini. Yang pertama adalah turunnya Al-Quran ke Baitul Izzah, yaitu langit ketujuh. Kemudian diturun di Baitul Izzah itu dalam bentuk yang sempurna. Kemudian dari Baitul Izzah itu diturunkan ke bumi, yaitu melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu perintah Allah langsung yang diperintahkan kepada malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril adalah malaikat yang selalu menemani Rasulullah SAW. Oleh karena itu, nuzulul Quran adalah peristiwa yang amat sangat penting, peristiwa titik awalnya perubahan peradaban manusia. Disitulah Allah memberikan amanah kepada Rasulullah SAW untuk menjadi Rasul, untuk menjadi Nabi, dan khatimul anbiya, yaitu penutup daripada segala para Nabi. Oleh karena itu, Rasulullah membawa risalah yang dinamakan dengan Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan khusus kepada Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia. Oleh karena itu, kemuliaan Al-Quran yang luar biasa. Sesuatu yang dekat dengan Al-Quran, dia akan menjadi mulia. Nazal Al-Quran bihi. Nazal Al-Quran bihi, turunnya Al-Quran dengan bersamaan. Artinya, malaikat Jibril, dengan perantaraan malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad. Maka malaikat Jibril termasuk dalam kategori sebaik-baik daripada malaikat, yaitu afdalul malaikah, paling utamanya, paling agungnya malaikat. Kemudian nazal Al-Quran ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu Nabi disebut Sayyidul Khalq, yaitu sebaik-baik daripada makhluk. Kemudian Al-Quran diturunkan, nazal Al-Quran ila ummati Muhammad. Turunnya Al-Quran kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu umatnya Nabi Muhammad khairu ummatin ukhrijat linnas. Oleh karena itu umatnya Nabi Muhammad ini adalah umat yang paling baik, yang terbaik, karena fadilah daripada Al-Quranul Karim. Kemudian nazal Al-Quran fi syahri Ramadan. Oleh karena itu bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian nazal Al-Quran fi Lailatul Qadar. Turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu malam Lailatul Qadar itu adalah khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kemuliaan-kemuliaan ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dikarenakan kemuliaan Al-Quran. Andai kata Al-Quran itu berada di hati kita, turun di hati kita, maka kita menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kewajiban bagi kita sebagai umatnya Rasulullah yang cinta kepada Rasulullah, tentunya juga cinta kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat ironis kita mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tidak pernah mengaji, tidak pernah membaca Al-Qur'an. Oleh karena itu, Al-Qur'an yang pertama turun, ayat ataupun surah yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Iqra, bacalah. Karena kita disuruh membaca bukan hanya dalam konteks kita membaca, tapi kita membaca dalam sosial masyarakat.
Kita disuruh melihat kiri dan kanan, atas dan belakang, kemudian di atas juga kita harus melihat bagaimana kondisi. Iqra, ada kepekaan. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana ada rasa kepekaan, kepedulian kita terhadap diri kita sendiri, kemudian terhadap lingkungan orang-orang yang terdekat dengan kita, terutama terhadap agama kita sendiri. Oleh karena itu, Nabi SAW mengatakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itulah yang akan memberikan syafaat nanti, akan menolong kita nanti di yaumil qiyamah. Yang ketika itu tidak ada syafaat kecuali dua, syafaat Rasulullah SAW dan syafaatnya Al-Quran. Adapun yang lain itu bergantung kepada bagaimana amalan-amalan kita. Shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemuliaan Al-Quran, yang jika kita muliakan Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi memuliakan kita. Ketika di alam kubur nanti, kita akan didampingi oleh Al-Quran. Kenapa? Karena kita selalu berdekatan ataupun bersahabat dengan Al-Quran. Orang yang bersahabat dengan Al-Quran, dia tidak akan rugi. Dia akan merasa tenang, dia akan merasa senang. Dia akan merasakan fi sakinatir ruh, akan merasakan ketenangan di dalam jiwanya. Ketika dia membaca Al-Quran, dia ada persoalan-persoalan apapun, maka di situ, di dalam Al-Quran, ada semua dijelaskan. Oleh karena itu, maka mendekatkan diri kepada Al-Quran, itu adalah merupakan sebuah kebukti kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW. Shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan ini tentunya ada kesempatan bagi kita untuk lebih menekankan diri kita agar kita rajin dan giat untuk lebih membaca Al-Quran dan memahami. Kemudian kita belajar untuk belajar membaca Al-Quran. Kalau memang kita belum bisa membaca Al-Quran, kita cari guru untuk bisa dapat membaca Al-Quran. Banyak cara. Kalau kita ada keinginan, di mana ada niat yang kuat, insya Allah, Allah akan memberikan jalan kepada seseorang untuk bisa berhasil. Shaimin shaimat rahimakumullah. Mudah-mudahan selama di dalam bulan Ramadan ini kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan amal ibadah kita hingga pada akhir dari bulan Ramadan nanti. Yang jelas, mari kita perkuatkan kembali, kita tahajud, kemudian kita membaca Al-Quran. Jangan sampai kita lupa dengan Al-Quran. Kalau kita tidak bisa sanggup untuk membaca Al-Quran 1 juz, setengah juz kita bisa lakukan. Kalau juga tidak bisa, 2 halaman. Kalau tidak bisa juga, 1 halaman. Kalaupun kita tidak bisa, mungkin ada kesibukan-kesibukan, setengah halaman kita bisa membaca. Dalam satu hari kita membaca setengah halaman. Itu adalah tanda kita bagaimana rasa cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada Al-Quran. Tentunya nanti kita juga menggali ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran kepada orang-orang yang mengerti, kepada orang-orang yang faham tentang Al-Quran. Shaimin shaimat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita menjadi ahlul Quran yang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, hatinya akan menjadi bersih dan sifatnya akan menjadi sifat yang tenang. Segala sesuatu dia akan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena faktor ataupun pengaruh dari Al-Quran yang sangat luar biasa. Karena Al-Quran itu bisa juga secara medis ataupun non medis. Kalau Al-Quran syifa'un linnas, syifa'un lissudur. Oleh karena itu Al-Quran itu obat. Bisa untuk obat secara jasmani ataupun secara ruhani. Jadi ketika kita cinta kepada Al-Quran, maka insya Allah kita akan cinta kepada Nabi, kita akan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan nuzulul Quran ini semakin ada rasa cinta kita
semakin kuat dan mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kesehatan itulah kita bisa dapat membaca Al-Quran, kita dapat salat tahajud, dan kita dapat melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh. InsyaAllah selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita, sekali lagi, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taufik oleh Allah. Artinya taufik, kekuatan untuk bisa dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada bulan seagung ini, tiada bulan semulia ini, tiada bulan seberkah ini. Ramadan penuh berkah dan maghfirah. Marhaban ya Ramadan. Saya Dr. Harrison M. Kes, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat beserta istri mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah.